Sama-sama mulai diskusi kita, sharing kita pagi ini tentang tema patah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi nashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua, sebelum saya menyampaikan nanti tema diskusi kita tentang bagaimana menyembuhkan hati yang patah, ya. Saya mau disclaimer dulu ya. Disclaimernya apa? Yang pertama, ini tidak tentang seseorang atau mungkin salah satu dari pendengar atau pemirsa atau tentang saya gitu ya. Dan saya bukan pakar hati ya. Jadi kalau di Indonesia dulu ada seorang penyanyi gitu yang terkenal dengan a lot of broken heart, yaitu mendiang apa namanya, Didi Kempot gitu. Nah, saya tidak yang termasuk pakar di bidang itu. Tapi saya hanya menjaga rasa ingin tahu saya tentang sesuatu, dan kata Steve Jobs itu kan stay full, stay hungry. Nah, saya tertarik tema patah hati, ya, itu karena saya melihat fenomena dan merasakan sendiri beberapa sahabat saya, kenalan saya, yang harus mengalami kehilangan. Apalagi di masa pandemi ini adalah situasi yang menurut para peneliti, ya, ini naiknya sindrom patah hati. Entah dengan berbagai faktor. Ada yang karena kehilangan orang yang disayangi, istrinya, anaknya, orang tuanya, atau kehilangan pekerjaan, atau kehilangan asetnya, karena ada yang ikut investasi apa, produk yang dia harapkan dia mendapat keuntungan besar, tetapi justru harapan dan kenyataan itu tidak sama. Nyatanya masalah itu kan adanya selisih antara harapan dan kenyataan. Pengennya semua baik-baik saja, tapi ternyata yang terjadi adalah yang tidak diharapkan. Ya, tema broken heart ini, dan saya melakukan sedikit studi pustaka gitu ya, banyak entah itu googling atau membaca referensi tentang patah hati. Apa yang terjadi kepada seseorang yang mengalami patah hati? Jadi ketika hati itu terluka, ketika seorang patah hati, maka badan dan akalnya, brain and body, breaks to. Jadi dia mengalami situasi di mana badannya itu dan juga pikirannya itu juga mengalami stuck, mengalami situasi yang, bayangkan ada orang kecelakaan itu jalan raya, kemudian terluka kakinya, patah kaki. Maka kita akan menyaksikan, ya, orang akan menolong dia, kemudian akan bawa ke rumah sakit, dan semua orang memberinya waktu untuk melakukan self healing, ya, penyembuhan. Dia akan dibantu seorang pakar, dokter. Ya. Dan sebenarnya orang patah hati itu juga mengalami hal yang sama. Saat orang kehilangan sosok yang dia cintai, itu bayangkan dia seperti orang yang mengalami accident dan terluka. Tidak tampak lukanya, tetapi itu mengakibatkan apa yang dalam jiwanya, dalam dirinya itu tidak normal. Tetapi sayangnya, orang yang sedang patah hati justru dijauhi. The broken heart are abandoned. Jadi dia itu justru dihindari orang. Entah pertama, kadang orang itu ketemu orang susah itu bingung. Dihibur, dikira ya kamu nggak ngerasain. Nah, jadi kadang kalau orang susah itu, saya juga kadang bingung ketika mau menghibur orang yang sedang kehilangan. Paling maksimal saya menyampaikan, saya bersimpati gitu ya, ikut merasakan kesedihannya gitu, dan
Saya hanya bisa menyampaikan untuk bersabar. Saya tidak akan berceramah, memberi masukan ini begini atau berandai-andai seandainya begini akan begini, karena itu akan semakin menambah lukanya, menambah penderitaannya. Dan itu sesuatu yang sensitif. Kalau orang patah tangannya, digerakkan sedikit akan semakin sakit. Begitu. Ini yang terjadi pada orang patah hati. Dan ada seorang psikiatri, namanya Elizabeth Kubler-Ross. Beliau di tahun sekitar 69-70 ya, sudah meninggal orangnya, seorang psikiatri dari Amerika. Beliau menemani pasien-pasien yang sedang mengalami situasi dying, jadi sakit parah yang tidak lama kemudian akan meninggal. Dan beliau merumuskan atau dari hasil risetnya dan pengalaman beliau menangani mereka, ada namanya the 5 stage of grief. Jadi 5 tahap kesedihan. Apa yang terjadi pada orang yang hampir meninggal? Misalkan orang divonis kanker, stadium 4. Saya punya pengalaman pribadi di Purwokerto ini, ada seorang ya kenalan begitu ya, divonis itu. Dan dia, saya salut. Ya. Salutnya begini, beliau kemudian menulis buku, namanya Mindfulness. Jadi menulis buku tentang bagaimana dia menghadapi situasi itu. Dan saya hadir waktu bedah bukunya, launching itu. Dan ya beberapa bulan kemudian yang bersangkutan beliau meninggal dunia. Jadi ada seseorang sama-sama divonis kanker, sama-sama divonis penyakit berat. Contoh ini kena COVID gitu. Nah, apa yang akan dilakukan orang yang kena COVID? Entah dengan berbagai kondisinya. Yang pertama dia akan denial. Dia akan menyangkal. Enggak, ini saya enggak kena. Orang yang pertama kena vonis kanker, dia akan menyatakan, bukan saya. Itu pasti salah dokternya. Dia akan cari dokter lain untuk menyatakan bahwa vonis itu salah. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan isolasi diri. Isolasi ini tahapan yang dilalui orang ketika menghadapi situasi yang berat. Dia tidak akan cerita pada orang lain. Saya pernah di waktu pagi hari jam 4 begitu. Ya, belum subuh itu. Ditelepon kawan saya. Katanya jam malam dia berusaha telepon saya tapi gagal. Kenapa? Itu dulu awal-awal pandemi. Kawan saya ini kena gitu. Dan dia habis bertamu ke rumah saya. Dan ya bagaimana paniknya situasi saat itu, dan menyatakan gini, kawan kantornya kena gitu. Jadi istrinya dari satu institusi kena, dan istrinya di tracing kena. Nah, apa namanya, situasi seperti itu yang menggambarkan kepanikan, dan dia menyampaikan itu tentu dengan harapan saya untuk waspada begitu, atau mengecek atau bagaimana. Tapi alhamdulillah tidak terjadi penularan, dan itu sudah bagus ya. Tidak semua orang mengalami 5 tahapan ini. Ada orang yang bisa langsung menerimanya. Jadi pertama denial, kemudian marah. Entah marah kepada takdir ya, nggak percaya, atau marah kepada misalkan yang menulari begitu, atau marah kepada ya siapapun yang menjadi sumber dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga bargaining. Ada orang ketika sakit parah begitu, ya menawar, ya Allah berilah waktu saya sampai anak saya menikah, sampai anak saya wisuda, sampai saya menyaksikan apa yang saya cita-citakan itu terwujud. Nah itu namanya bargaining. Kemudian yang keempat itu depresi. Orang akan depresi, menarik diri, dan tenggelam dalam kesedihannya. Maka ada di antara kita dapatkan sekarang itu, ada satu riset bahwa mahasiswa-mahasiswa itu diteliti ada keinginan untuk bunuh diri. Dan itu tren yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tren global, ada di negara maju. Gitu. Ada yang kemudian mewujudkannya. Saya dulu pernah waktu kuliah itu ada ya cerita seorang yang patah hati, gitu ya.
Dan saya tahu orangnya gitu karena waktu kuliah itu tahu orangnya. Terjun dari jembatan dan gagal, jadi bunuh diri gagal sehingga patah kakinya. Itu kan situasi di mana orang patah hati dan sekelilingnya tidak memahami bahwa itu sesuatu yang tidak ringan. Banyak yang mengira itu situasi lah itu cengeng begitu. Tidak. Nah, baru yang terakhir orang menerima. Maka banyak kita juga saksikan orang yang mau meninggal menerima dan menyambutnya. Gitu. Saya sudah siap. Gitu. Nah, tahapan ini kemudian dirumuskan dan tidak hanya berlaku pada orang yang akan meninggal. Ini juga berlaku pada orang yang kehilangan, orang sekitarnya, keluarganya. Atau saya cerita seorang direktur GE Indonesia. Sahabat-sahabatku semua bisa saksikan di YouTube. Ya. Beliau di atas kursi roda itu bercerita. Ya, di waktu divonis kena kanker getah bening. Dia orang normal, kemudian tahu-tahu divonis punya penyakit yang membuat dia tidak bisa jalan. Maka beliau mengurung dirinya berhari-hari di kamarnya. Hingga suatu hari ayahnya datang. Kata ayahnya, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu seperti ini terus di dalam kamar. Dan kita sebagai keluarga akan tetap mendukungmu, tetap akan istilahnya itu menerima keadaan. Atau yang kedua, kamu keluar dan kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Maka beliau, Direktur G Indonesia, ada bisa cari di Facebook beliau atau di YouTube beliau. Ya, kemudian meraih cita-citanya. Dan hari ini bisa duduk di posisi perusahaan internasional di Indonesia, Direktur GE. Dengan kondisi fisiknya yang masih di atas kursi roda. Kata beliau begini, diilustrasikan, seperti kita mendorong mobil mogok gitu, di atas jalan yang mendaki. Pilihan kita dua. Kita berhenti, mobil itu akan turun lagi, gitu. Atau kita terus mendorongnya ke atas sampai ke cita-cita yang dituju. Karena semua orang itu punya kesusahan masing-masing. Semua orang memiliki situasi di mana ya Allah berikan itu. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, para nabi. Fal amsal, sumal amsal, fal amsal. Jadi nabi dan orang semesannya. Dan orang saleh itu diberikan ujian sesuai kadar kekuatan imannya. Kalau makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Dan kalau imannya tidak terlalu kuat, akan diringankan. Sampai seseorang berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki dosa. Nah, itu secara pandangan keagamaan. Jadi secara pandangan psikologi, secara pandangan keduniaan, dan banyak orang sukses mengalaminya, mereka menikmati masa-masa tergelap dalam hidupnya. Jadi kalau sedang susah ini, kata Ustaz Lukman, Ustaz Lukmanul Hakim, orang Ustaz di Pontianak, nikmati saja. Ketika kita nikmati, berarti lagi nggak punya uang, lagi di PHK, lagi situasi yang berat itu, nikmati. Karena itu kasih sayang Allah yang Allah menginginkan kita itu kembali kepadanya. Allah menginginkan kita tidak berharap kepada selainnya. Jadi cerita beliau itu, dulu beliau di Malaysia gitu ya, nggak punya uang gitu. Istrinya diminta di rumah, anaknya butuh susu dan sebagainya, ngajar ngaji gitu ya ke seorang kaya gitu. Dia udah ngitung nanti kalau dapat gaji, karena itu hari itu jadwal dapat gajian, ya, honor gitu. Ternyata si orang kaya itu dengan ringan bilang gini, maaf ya Kak, ya, maaf ya Bang, saya lupa ambil ATM. Nanti saya berikan pekan depan. Jadi bayangkan beliau di rumah sedang ditunggu, ya. Dan respon terbaik beliau apa? Beliau kemudian
bertaubat pada Allah. Jadi selama ini berharap pada manusia, dan mungkin momen itu moment of truth. Ya. Jadi satu momen yang mengubah seseorang bahwa berharap itu hanya kepada manusia. Saya ingin berikan contoh dalam sirah bagaimana Rasulullah itu tidak meremehkan kesedihan. Ada seorang namanya Abu Umair, ya, ini anaknya Ummu Sulaim, ya, yang Rasulullah sering mencandainya, sering bergaul dengannya. Dan jangan remehkan pergaulan dengan anak kecil. Karena 2/3 hadis yang diriwayatkan Nabi itu diriwayatkan oleh anak-anak kecil. Ya, anak kecil itu siapa? Ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah. Anak-anak yang mungkin di usia segitu anak SD. Gitu. Tetapi ini yang menyampaikan Ustadz Budi Asyari, kata beliau, 2/3 atau 67% hadis itu diriwayatkan oleh sahabat kecil, sahabat di usia kecil. Nah, salah satu yang diceritakan Nabi bergaul dengan anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya burung kesayangan, ya, namanya Nugrun atau Nugrun, tapi kalau dipanggil Nugair, ya, itu burung kecil, maksudnya burung kesayangannya si Abu Umair. Ketika didatangi rumahnya, Abu Umair itu sedang bersedih. Rasulullah kemudian bertanya, ya, apa yang terjadi? Ya? Kenapa si Abu Umair itu bersedih? Ya, kata mereka, Nugrun, burungnya itu mati. Apa yang disampaikan Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, ya, burung kecilmu sedang apa? Jadi sapaan ini bukan sapaan yang remeh, ya. Ini sapaan seorang Nabi yang seandainya kita dihibur gitu ya oleh Nabi, maka akan berkurang kesedihan. Karena kesedihan itu, ya, nanti digambarkan di akhirat itu. Surga itu kan nikmat. Nah, nikmat itu jauh lebih terasa itu kalau bersama-sama. Maka digambarkan penduduk surga itu ketika di surga itu akan bercengkrama dengan keluarganya. Sebaliknya penghuni neraka itu akan disiksa. Dan siksaan akan semakin sakit kalau sendirian. Maka digambarkan siksaan di neraka itu, seseorang itu disiksa dan dia sendirian dalam siksaan. Oke, kita akan bahas ya. Sebelum kita masuk ke ayat Al-Qasas ayat 10. Bahwasanya Allah ketika menakdirkan kesedihan pada kita, dalam hal ini di kisah di Ibunda Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa itu bukan seorang nabi. Artinya kita pun ya, bisa mencontoh beliau karena kita bukan apa ya, jauh dari kemuliaan. Wali juga bukan gitu. Nabi juga bukan. Kita hanya umat Nabi akhir zaman. Nah, Allah ketika menakdirkan kesedihan yang sangat dan kegalauan yang memuncak pada ibunda Nabi Musa. Nah, ternyata itu menjadi sarana yang menjadikan putranya kembali kepadanya dengan cara yang menetapkan jiwanya, menyejukkan matanya, dan melipat gandakan kebahagiaan. Jadi ada 2 perintah, ada 2 larangan, dan ada 2 berita gembira di dalam kabar yang ada dalam surat Al-Qasas ini. Ada di surat Al-Qasas ayat 7 kalau kita mau baca ayatnya, ya, bahwasanya diperintahkan kepada ibunda Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi kita baca ayat 10 tapi baca ayat sebelumnya. Di ayat 7 disebutkan bahwasanya dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai. Ada 2 perintah, susui dan jatuhkanlah ke dalam sungai. Kemudian ada 2 larangan, jangan khawatir dan janganlah bersedih. Di sini ada kata takhafi wala tahzani, wala takhafi wala tahzani. Apa bedanya khauf dan huzn? Khauf ya, itu kekhawatiran.
kegundahan yang disebabkan kekhawatiran kita pada masa depan. Sedangkan huzn ya itu adalah kesedihan yang disebabkan oleh situasi di masa lalu. Karena situasi yang terjadi di Mesir saat itu adalah setiap ibu dari Bani Israel yang melahirkan, kalau laki-laki akan dibunuh, ya kalau perempuan akan dibiarkan hidup. Ini dua hal yang secara tabii itu menimpa wanita Bani Israel. Dan kekhawatiran seperti itu tidak merusak iman. Jadi kekhawatiran, ketakutan tabii itu, ya. Nah, seperti ketika Abu Bakar khawatir bersama Nabi dibawa di dalam gua Sur, ya, ketika akan hijrah kemudian dikepung oleh Quraisy. Kekhawatiran seperti itu tidak mengganggu keimanan. Tetapi kemudian Nabi mengokohkan hati Abu Bakar, innallaha ma'ana. Nah, di sini Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susuilah dia, karena ini ada faedahnya. Karena Nabi Musa nanti tidak akan mau menyusu kepada selain ibundanya. Kemudian jatuhkan pada dia sungai, dan ketika menerima perintah itu, ibunda Nabi Musa juga nggak tahu bakal bagaimana. Gitu. Beliau hanya taat dan hanya percaya. Jadi ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke Laut Merah, Nabi Musa juga nggak tahu, hanya taat saja. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan hijrah, Nabi Muhammad ya hijrah aja. Nanti di Madinah bagaimana? Ya. Itu semua adalah rahasia yang Allah nanti sampaikan berita gembiranya di ujung. Nah, kemudian ketika ada dua larangan dan ada dua berita gembira, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan dia padamu dan akan menjadikannya menjadi salah seorang dari Rasul. Jadi Nabi Musa itu orang ketiga terpenting dalam sejarah manusia. Orang pertama jelas Nabi Muhammad SAW. Orang kedua adalah Nabi Ibrahim AS. Dari sisi kemuliaan, ya. Nah, Nabi Musa adalah orang ketiga. Dia adalah ulul azmi minar rusul. Kemudian kita memahami bahwasanya di balik kesulitan itu ada kebahagiaan yang lebih besar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kemudian kita masuk ke ayat ke-10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Asbaha kalau kita belajar nahwu ini adalah akhwatu kana. Jadi kalau kana, ya, kalau di waktu pagi hari namanya asbaha. Kalau kita doa zikir pagi sore itu kan asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah dan seterusnya. Jadi kata asbaha itu kana di pagi hari. Ini maknanya adalah soro, menjadi. Kemudian fuadu ummi Musa, fuadu di sini adalah ismu asbaha, maka dibaca marfu dhammah. Ummi adalah mudhof ilaihi, Musa juga mudhof ilaihi. Jadi hati ibunda Nabi Musa itu farigha. Farigha itu khobar dari asbaha. Nah, farigha di sini maknanya seorang itu kalau saking sedihnya gitu ya, itu pandangannya kosong. Seorang habis kehilangan orang yang dicintai. Itu kalau di mata di mukanya kita gini, itu dia nggak akan kedip itu. Karena pikirnya kosong. Yang ada dalam hatinya ya yang dia cintai itu. Bayangkan kalau kita kenal namanya baby blues ya, atau sindrom ibu setelah melahirkan gitu ya. Itu kan campur aduk rasanya. Orang yang habis melahirkan itu tidak ringan. Apalagi orang habis melahirkan bayi yang dia cintai dan harus menghanyutkannya ke Sungai Nil. Sungai Nil itu bagi orang Arab itu kalau disebut itu bahar itu lautan. Jadi sungai yang besar itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya juga bahar. Dia harus menghanyutkan ke sungai ini. Sungainya masih ada. Kalau ke Mesir bisa lihat betapa besar sungainya. Dan bagaimana orang kalau mengalirkan bayi, ya tentu pikirannya macam-macam. Bisa tenggelam, bisa nanti ada buaya, bisa nanti mengalir nanti sampai ke tentara Firaun, macam-macam.
In kadat la tubdi bihi laula arabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi seandainya kalau Allah tidak menguatkan hatinya, tidak menguatkan hati Bunda Nabi Musa alaihissalam, ya, maka yang terjadi apa? Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Ingkadat la tubdi bihi. Jadi hampir saja itu kalau nggak kuat hatinya, beliau akan teriak, itu anakku, itu anakku. Tetapi Allah mengokohkan hatinya, ya. Supaya apa? Supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Jadi ini diantara pelajaran yang pernah disampaikan Gus Baha itu. Kita itu bisa sholat, itu kan karunia Allah. Jadi sekualitas-kualitasnya sholat kita kan kalau mau muhasabah itu sholat kita itu ya nggak layak begitu. Kalau dinilai itu mungkin ya skornya itu entah C apa entah D gitu. Tetapi ada satu hal, kalau kita masih sholat gitu, itu ada karunia Allah. Gitu. Allah masih menghendaki kita untuk sholat. Maka kita harus berterima kasih ya Allah, terima kasih saya itu masih sholat subuh tadi. Gitu. Karena banyak orang yang kita anggap itu dia lebih soleh dari kita. Gitu. Ini bukan untuk menyombongkan, gitu. Tetapi untuk bersyukur bahwasanya memang sholat kita itu kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Gitu. Tetapi Allah masih menghendaki kita itu sholat. Begitu juga ketika datang musibah seperti apa yang menimpa ibunda Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua itu karena karunia Allah. Laula arabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi seandainya Allah tidak merekatkan, tidak meneguhkan hatinya, ya, maka dia akan menceritakan rahasia. Tadi kalau orang sedang susah itu, dia kan suka curhat. Sedih juga kita baca di contoh di grup penulisan gitu, atau di sosial media Facebook. Isinya kan orang cerita rahasia. Itu karena nggak kuat. Gitu. Habis bercerai dengan suaminya atau habis kehilangan anaknya, bercerita ya karena nggak kuat. Jadi jangan bayangkan itu dia ini lemah enggak. Ya karena Allah tidak menguatkan hatinya sehingga dia melepaskan rahasianya. Gimana rahasia itu kalau dilepaskan, maka masalah itu akan menjadi-jadi. Bedanya gini, kalau orang tahu rahasianya itu ya, maka dia akan menjadi budak dari orang yang mengetahui rahasianya. Ini kata Mahfuzat begitu. Jadi akan menjadi tawanan dari rahasia, dari orang yang mengetahui rahasianya. Maka bahaya sekali orang yang mengumbar rahasianya. Nah, kita akan fokus pada kenapa di sini Fuad, ya, di awal ayat itu Fuad, ya. Kemudian kenapa setelahnya adalah qalb. Padahal ini adalah kalau di terjemahan kita baca misalkan terjemahannya gitu ya, itu sama-sama diterjemahkan hati. Kita baca terjemahannya ya, sama-sama hati. Tetapi kenapa di situ fuad, kemudian di bagian berikutnya adalah qalb. Bahasa Arab. Kalau kita belajar sinonim, bahasa Arab itu meskipun kalau diterjemahkan sama, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Gitu. Allah diksi yang dipilih antara fuad dan qalb itu kenapa dibedakan? Tentu karena ada tujuannya. Karena ketika kita menerima pesan Allah di dalam ayat-ayatnya, ini tidak hanya apa inti pesannya, tapi kita juga memperhatikan bagaimana Allah menyampaikan pesannya, karena di balik cara Allah menyampaikan itu ada faedah-faedah yang banyak. Ya. Jadi sebelum masuk ke mufradatnya, ya. Jadi menjelaskan kelembutan hati seorang ibu. Bahkan ada seorang ulama yang menyatakan, kalau kamu punya masalah dan masih punya ibu, udah gampang masalahnya. Dan itu terjadi juga ketika ada seorang yang bercerita, wahai Syekh, saya ini telah berzina begitu. Kemudian Syekhnya itu simpel, kamu punya orang tua, punya ibu. Loh kenapa? Ya karena di balik ibu itu ada, kalau Romai Rama itu kan punya lagu namanya Keramat. Jadi rahasia
menyelesaikan masalah-masalah kita, datanglah kepada ibu kita yang masih hidup. Minta didoakan. Karena doa seorang ibu dulu ada balik kondang gitu ya, terjebak pergaulan dewa. Tapi karena ibunya itu bermunajat ya, ketika umroh, ketika di depan tempat-tempat yang mustajab, Allah lembutkan hati anaknya sehingga kembali kepada fitrahnya. Nah, ini kita akan masuk ke mufradatnya. Beda al-qalb, fuad, dan as-sadr. Ini terjemahnya nanti diterjemahkan di bahasa Indonesia hatinya. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Atau tadi di ayat, wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. In kadat latubdi laula rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ini di Al-Qur'an disebutkan ya, dengan pemilihan kata yang berbeda. Nah, ini qalb ya, itu ketika dia sedang kondisi normal. Kemudian fuad, ya. Fuad itu dari kata fa'ada. Fa'adal khubza awil lahman. Nah, dia memanggang roti atau daging. Jadi kalau orang masak roti, misalkan itu kan caranya kan roti, misalkan bikin kue gitu kan, itu kan dimasukkan ke namanya itu apa ya? Alat untuk memanggang roti itu namanya apa? Oven ya, dimasukkan ke oven. Nah itu namanya fa'adal khubza awil lahman. Jadi hati ketika sedang membara, ketika sedang meluap-luap, entah sedih, entah senang, ada situasi seperti itu. Coba bayangkan ilustrasinya ada seorang di bandara, yang satu melepas anaknya pergi ke luar negeri, yang satu menyambut anaknya yang pulang dari luar negeri. Itu dua ibu yang berbeda, itu sama-sama hatinya sedang meluap-luap, antara senang, antara yang sedih. Kemudian sadr, yaitu secara bahasa sebenarnya dada, tetapi bisa juga dimaknai hati. Karena dada itu, bahwa di situ itu apa ya, ibarat gerbang gitu ya. Setan itu masuk itu kan nggak tiba-tiba masuk, dia harus ngetok dulu, dibukain nggak gitu ya. Nah kalau nggak dibukain ya dia di luar aja, yuwaswis saja, ngasih bisikan-bisikan saja. Tapi ketika dibuka, di dalam dada itu kan ada tempat-tempat gitu ya. Nah, misalkan dia di ruang tamu bilang nih ruang tamu cat hitam, kemudian kasurnya masukin ke WC, kemudian perabot dapur masukin ke kamar. Nah, dia akan merusak, mengubah hati seseorang kalau seseorang itu mengizinkan setan itu masuk ke dalam sodernya, ke dalam hatinya, ke dalam dadanya. Dan di antara nikmat Allah tidak mengizinkan setan masuk ke qalb, ya, tapi masuknya ke sadr, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, qalb itu secara umum ya maknanya hati. Ini dari akar kata, kalau kita dalam tajwid itu kan iqlab atau qallaba yuqallibu. Suatu yang qalaba itu berbalik ya, dari atas ke bawah ya. Misalkan ini gelas ya, saya taruh atasnya kemudian saya balik ke bagian bawahnya. Nah, itu namanya qalaba, membalik. Ini hati yang dia itu senantiasa berubah. Ya. Jadi hati itu memang naturnya itu asalnya memang bisa dari senang ke susah. Dan ketika Allah menyebutkan iman ya, atau penyakit dalam hati, Allah menggunakan kata qalb, fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Nah, itu digunakan kata qalb. Kalau fuad, ini kata fa'ada, artinya burning atau flame, dan lahmun fa'id, artinya roasted meat on a fire. Jadi daging yang dipanggang di atas api. Dan fuad dipakai ketika hati itu sedang menyala dengan emosi. Jadi ketika emosional gitu ya, ketika ya, contoh ini ya, bapak pulang, ini Ustaz Numan kalau mengilustrasikan dari kantor, jalannya macet, tadi di kantor dimarahi bos gitu ya. Kemudian di rumah
Istrinya ini dicontohkan biasanya pakai kacamata gitu. Ya, kemudian sudah menyambut di depan pintu, sudah nyiapin minuman gitu ya, seperti biasa. Nah, suaminya kan lagi jengkel. Nah, sasaran paling empuk itu istrinya gitu kan. Nah, dia bilang gini sama istrinya. Emang kamu kalau nggak pakai kacamata tambah cantik gitu kan. Kata istrinya gitu. Enggak sih, saya biar melihat kamu itu jadi lebih kelihatan tampan katanya gitu. Jadi kan situasinya langsung menyala gitu kan, langsung on fire gitu. Nah, itu situasi yang digambarkan kalau orang lagi emosional gitu ya. Dan fuad dalam Al-Quran ya, itu mendeskripsikan hati itu ketika sedang dalam emosinya, entah bahagia, sedih, atau sedang dalam syahwatnya, atau sedang frustasi, marah, atau kecewa, itu namanya fuad. Nah, sodr, ya ini makna aslinya adalah dada. Dan ketika Allah menyebutkan sodr, ya, untuk menyatakan bahwa dalam dada itu ada rahasia, ya, bahwa untuk mengilustrasikan ya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang di dalam kotak gitu, di dalam dibungkus gitu. Nah, ini digambarkan di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kayak ada yang bisiki, udah nggak apa-apa, udah sedikit aja, udah sebentar aja. Nah, itu ketika setan sedang mengganggu manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini digambarkan setan itu kalau masuk ke satu benteng gitu ya. Satu benteng ya, maka dia itu akan membisikkan sesuatu ya ke dalam dada manusia. Dan orang yang sedih ini sangat rentan sekali. Kalau kata seorang peruqyah gitu, seorang ruqyah, orang yang sedang, memang biasanya orang lagi frustasi, sedih itu gampang dimasuki setan. Dan kata beliau, ya disenengin dulu, hatinya disenengin dulu gitu ya, karena dibalik kesedihan yang memuncak, orang itu bersyukur. Jadi ada bahaya juga orang yang senantiasa sedih terus, hati itu bisa hancur. Ibarat hati itu dipanggang terus gitu ya, dia bisa mateng, ya, dan bisa ya tidak berfungsi dengan normal. Maka banyak kesedihan itu ketika diukur gitu ya, ada yang pemindai otak itu di scan gitu ya, rasa sakitnya itu di bawah sakit yang paling puncak gitu. Dan ada seseorang yang sakit sedihnya itu ya, bisa jatuh kayak kena serangan jantung, meskipun pemulihan orang yang patah hati dengan orang beneran sakit jantung karena organnya sudah perlu dipasang ring misalkan, itu berbeda. Kalau dia bisa menyembuhkan patah hatinya, ya tidak bisa. Dia bisa lebih cepat sembuh. Tapi kalau enggak, kasus yang langka, dia juga sampai meninggal dunia. Dulu ketika mendiang B.J. Habibie, saya salah satu contoh orang yang berhasil melakukan self healing itu adalah B.J. Habibie. Betapa beliau itu sangat mencintai istrinya. Bahkan dari film, jadi buku gitu ya. Maka di antara terapi orang yang terapi orang yang sedang patah hati, ya dia mengekspresikan itu, tapi jangan dibongkar ke publik ya kalau itu satu yang rahasia. Atau kalau pengen boleh dibukukan ya, kalau seperti mendiang B.J. Habibie itu kan banyak faedah dari cerita beliau ketika beliau kehilangan istri beliau. Jadi setan itu ada di luar benteng ya, dan menyerang ketika seseorang itu membukanya. Kalau orang nggak buka pintu bentengnya, setan nggak masuk. Dan di antara rahmat Allah, Allah tidak mengizinkan setan masuk ke kulub. Ya, tetapi hanya dibizinkan di dada ya. Iwas bisufi sudurin. Ya. Jadi ya kitalah yang membukakan benteng, bukan setan. Ya memang orang kadang kan khilaf gitu ya. Maaf saya lagi emosional, itu kan jalan raya kalau orang punya pistol langsung ngeluarin pistol gitu ya. Kemudian nembak orang, di pengadilan bilang saya khilaf. Tapi ingat ya, di Al-Qur'an disebutkan innas sam'a wal basar wal fuad kulun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi nanti di akhirat itu orang nggak bisa gitu.
Saya lagi khilaf emosi, nampar orang, nggak bisa. Jadi entah itu dalam kondisi normal atau kondisi emosional, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sederhananya al-qalb huwa makanun istiqrarul aqaid ar-rasihah. Dia adalah tempat keyakinan yang teguh pada manusia. Al-aqaid ar-rasihah. Al-aqaid. Kemudian kalau al-fuad makanut tafa'ul al-fikri al-awwali ma ya'ridu ma'yaridu lil insani min umurin. Jadi ini adalah tempat yang paling pertama berinteraksi terhadap urusan manusia. Misalkan tadi ya, hati Bunda Nabi Musa itu kan langsung, itu yang pertama berinteraksi apa? Fuad. Saking sedihnya. Gitu. Kemudian as-sadr, ya, huwa makanun nawaya al-khafiyah wa makanun tafal halatin nafsiyah indal insan. Jadi ini tempat di mana niat-niat yang tersembunyi atau keadaan jiwa manusia, ya dia sedang sedih, sedang marah, sedang berhasrat, sedang apa? Nah, itu ada di dalam dadanya, sodernya. Nah, itu diterjemahkan sama-sama hati, tapi istilahnya berbeda-beda. Maka di antara nikmat Allah yang paling besar, ya, yang paling agut atas hamba-hambanya, ia adalah diteguhkan jiwa dan hatinya dalam menghadapi ketakutan-ketakutan atau yang merisaukan pikirannya. Ada orang kemudian karena saking takutnya, takut miskin, misalkan korupsi. Ada orang takut mencuri. Ada orang saking takutnya dengan masalahnya, dia bunuh diri. Maka nikmat kalau kita hari ini bangun pagi hari, masih sholat subuh, masih asbahna ala fitratil Islam, maka itu perlu kita syukuri dengan sebesar-besarnya. Kemudian ini ya, jangan remehkan kata-kata. Ada kata-kata yang bisa membunuh seseorang, ada kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Ingatlah kata Asiyah binti Muzahim ketika berkata pada suaminya ketika menemukan bayi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Asiyah? Janganlah kamu bunuh dia. Bisa jadi kita jadikan dia seorang anak. Karena nanti Musa ini akan menjadi Prince of Egypt sebenarnya. Pangeran nih. Calon pengganti Firaun sebenarnya kalau Nabi Musa mau ikut apa kata Firaun. Anak angkatnya. Dia ingin menjadikan Nabi Musa itu seorang anak, kata istrinya. Jangan kamu membunuhnya. Betapa besar dampak dari kalimat yang diucapkan oleh Asiyah binti Muzahim. Ia telah menyelamatkan orang ketiga yang paling agung dalam sejarah dunia. Maka janganlah kamu remehkan satu kalimat kebenaran pun. Ini kata Syekh Ali Al-Faifi ketika mentadaburi ayat tentang kisah Nabi Musa. Kemudian yang juga pelajaran lainnya. Sebaliknya, ada orang mengucapkan kata-kata positif, tapi itu beracun, namanya toxic positivity. Ada orang kehilangan keluarganya, kemudian kita bilang, temannya banyak gitu. Nah, itu kata-kata yang kelihatannya memotivasi, tetapi itu tidak berempati terhadap kesedihan seseorang. Nah, ini dulu para ulama kita di negeri kita, ya. Nah, ini banyak yang menyanyikan, ada Opik, ya, ada Cak Nun. Saya dulu kenal pertama lagu ini dari Cak Nun, ya, dalam versi Jawa. Ya. Itu tombo ati iku ono limang perkara. Ya, ada 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknani. Jadi di antara faedah besar dari membaca Al-Quran dan maknanya itu adalah menyembuhkan hati. Tombo hati. Quran itu isinya selain perintah larangan, hukum-hukum, adalah kisah. Dan kisah itu sangat efektif mengobati luka hati seseorang. Banyak baca kisah. Kisah orang yang berhasil mengatasi, mengubah kesedihannya itu menjadi titik tolak keberhasilan. Dan banyak sekali orang sukses di dunia hari ini yang berangkalnya itu bukan dari kehidupan baik-baik saja. Justru tempaan penderitaan, ujian itu akan menjadikan dia
mampu mengatasi situasi-situasi berat yang akan ada di hadapannya. Kemudian yang kedua, ya, kaping pindho salat wengi lakonon. Ya, kalau kita udah lama nggak tahajud, ya lagi banyak masalah, coba ya. Karena kadang masalah itu tidak selesai dengan difikirkan, tapi dengan diistighfar. Kita beristighfar, ya, dengan beristighfar di malam hari, ya. Rasulullah itu pernah ya mulail hanya baca satu ayat dari awal malam sampai akhir malam gitu ya. Dan banyak ulama-ulama kita juga melakukan hal itu. Jadi tidak membaca banyak ayat, tetapi satu ayat tapi ditadaburi, cari ayat yang itu benar-benar menguatkan hati kita. Jadi menggabungkan antara baca Quran di dalam sholat. Ya, ini sangat efektif mengobati hati. Kemudian yang ketiga, wong kang soleh kumpulon. Nah, sekarang ada fenomena hijrah ya. Tapi orang hijrah itu jangan diforsir. Nanti dia balik lagi ke komunitas semula. Baru hijrah sudah diforsir, suruh ceramah kemana-mana, sudah diharapkan dengan perubahan yang drastis ya. Baru juga dia itu meninggalkan maksiat dosa besar gitu ya. Dia udah sholat udah bagus lah. Jangan dituntut yang besar-besar dulu ya. Dia udah kembali sholat. Nah, dia sudah kembali belajar ya. Mungkin belum konsisten tapi belajar menggunakan hijab ya. Ini perlu diapresiasi, jangan dituntut ya. Itu kurang syar'i. Nah, itu jangan. Karena orang butuh waktu untuk berproses. Dengan dia mau bergaul bersama orang soleh, ya, seperti digambarkan Nabi, orang kalau bergaul dengan tukang besi kena percikan apinya. Kalau bergaul dengan penjual minyak wangi akan kena wangi. Yang keempat, weteng iro ingkang luwe. Ya, belajar puasa. Karena di antara syahwat itu karena syahwat perut dituruti. Coba ya, dikendalikan, bukan berarti langsung nggak makan berhari-hari enggak, ya, tapi ada sahurnya, ada bukanya, ya, bergaya hidup yang sehat, ya. Tidurnya diatur, makannya diatur, olahraganya diatur. Kemudian yang kelima, zikir wengi, ingkang sul. Jadi selain sholat juga berzikir, ya, bermunajat. Betapa banyak orang yang karena dapat masalah kemudian kembali pada Allah. Dan itu diantara satu hikmah, orang kena masalah, pengusaha sukses, sudah lupa sholat, tahu-tahu bangkrut. Orang kalau bangkrut itu ke masjid. Saya dulu punya cerita ini, mendiang tetangga saya, sudah meninggal orang, masih muda meninggalnya. Jadi ceritanya dipinjam KTP-nya untuk rental mobil. Ya, sama yang pinjam itu dibawa lari mobilnya. Bayangkan, nggak pinjam mobil, tapi mobilnya hilang gitu kan. Nah, itu betapa berat itu susahnya. Tapi ada hikmah-hikmah yang besar ketika beliau menghadapi masalah itu. Nah, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Jadi kalau bisa salah satu saja atau beberapa kita lakukan, ya insyaallah Allah akan memberikan jawaban atas masalah-masalah kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Itu di Al-Qur'an, solusinya cuma dua, sabar sama sholat. Sabar sama sholat. Kata orang, sabar kan ada batasnya. Justru di ayat innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Jadi yang nggak ada batasnya itu balasannya. Dan betapa banyak orang yang ibadahnya kurang, tetapi karena sabarnya Allah tempatkan dia dalam martabat yang tinggi. Nabi Ayub itu, cerita Nabi Ayub itu cerita tentang kesabaran. Bukan cerita yang beliau bagaimana gitu, tapi cerita kesabaran menghadapi penyakit. Cerita kehilangan keluarganya. Ini Allah meninggikan derajat orang yang bersabar. Jadi ada nabi yang seperti Nabi Sulaiman dengan kejayaannya. Jadi juga jangan lupa ada Nabi Ayub dengan kemiskinan, dengan penderitaan, dengan kehilangan yang sangat berat. Namun kalau yang baca sambil bersenandung ya ini benar, ini lagunya Maher Zain ya. Never Lose Hope. Insya Allah ya judulnya Insya Allah. Cuma saya ambil quote-nya, jangan sampai hilang harapan. Every time you feel like you cannot go on. Ya. Kamu nggak bisa move on, nggak bisa merasa saya sudah nggak ada harapan lagi begitu ya. Kamu merasa kehilangan, kamu sendirian, dan kamu lihat semuanya itu
malam dan gelap, dan kamu lihat sekitarmu itu ya nggak ada yang indah gitu ya. Kamu tidak ada yang bisa menolong ya. Kamu nggak tahu kemana jalan untuk pergi. Maka jangan menyerah ya. Jangan kehilangan harapan karena Allah selalu ada bersamamu. Innallaha ma'ana. Insya Allah you will find your way. Kamu akan mendapatkan jalan. Maka nikmati itu, nikmati situasi keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini adalah ayat tentang Ali Imran, tentang perang Uhud. Ketika Rasulullah dan sahabat mengalami kehilangan 70 sahabat senior. Rasulullah itu nggak kehilangan harta yang disedihkan, tapi kehilangan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Paman yang bersama beliau di Makkah, membela beliau dari Abu Jahal. Ya, paman yang diantara dua paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah, ini paman yang beriman. Nah, beliau kan nggak punya ayah sejak lahir. Ayahnya meninggal ketika beliau di kandungan, kemudian ibundanya meninggal ketika beliau 6 tahun. Di Nabi itu dari 7 putranya hanya 1 yang hidup ketika beliau wafat, yaitu Fatimah. Sisanya meninggal semua. Ada yang meninggal di waktu kecil ya. Kemudian Abu Lahab mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad itu putus nasabnya. Gitu. Bayangkan orang sedih dibilang begitu. Ya, itu kan kalau dikarang ada istilah gas lighting ya, maksudnya dibully. Sudah sedih dibully. Oleh siapa? Pamannya, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya nggak beriman, sedangkan Hamzah pamannya yang beriman. Ketika dia dengar Abu Jahal menghina keponakannya, itu masuk Islam gara-gara itu. Langsung datang dipukul pakai busur panahnya. Dan ketika perang Uhud beliau kehilangan pamannya. Maka ayat yang turun, kul innal amra kullahu lillah. Setiap perkara itu semuanya itu milik Allah. Maka di mukaddimah tadi, nashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Kita bersyukur pada Allah dalam musibah sebagaimana kita bersyukur padanya atas nikmat-nikmatnya. Aku qouli hada, astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bang Hanif untuk pemaparannya. Nah, teman-teman semua, kali ini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanyakan mungkin bisa raise hand ataupun disampaikan via chat ya. Atau mungkin ini sembari kita menunggu nih refleksi ataupun sharing dari teman-teman semua. Sini coba saya cek apakah ada Pak Heru mungkin mau menyampaikan juga tanggapan atau mungkin tambahan. Ya, siap Mbak Faiza. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Faiza. Terima kasih juga Kang Hanif. Luar biasa pemaparannya dan selalu saya nikmati ya. Dan karena tadi Kang Hanif menyinggung-nyinggung Pak Hendri Satriago, ya, walaupun tidak menyebut nama tadi, tapi kita ya tahu yang dimaksud ya Pak Hendri Satriago. Ya, kebetulan saya pernah ketemu dengan beliau, jadi tidak lewat Facebook, tidak lewat medsos, tapi memang ketemu. Saat itu memang manajemen di perusahaan kami memang mengundang beliau untuk hadir itu zaman sebelum ini ya, sebelum pandemi. Jadi untuk memberikan briefing kepada para manajer di perusahaan kami. Jadi itu waktu yang sangat berharga dan tidak bisa saya lupakan. Jadi ketemu dengan beliau. Selain itu juga saya ketemu beliau di seminar-seminar ya, di Jakarta itu kan sering seminar-seminar gitu. Saya ikut, terus salah satu bicaranya Pak Hendri juga ketemu. Tapi khusus beliau hadir di tempat kami itu juga pernah diundang di tempat kami. Dan tadi Kang Hanif bicara soal cara berpikir. Jadi sebenarnya pertama sih dengan situasi beliau juga seperti itu kita tahu berada di kursi roda itu sudah luar biasa. Tapi ketika beliau dijadikan atau di appoint gitu ya, dapat appointment sebagai CEO GE yang pertama
di Indonesia itu juga luar biasa, karena biasanya GE itu CEO-nya itu di negara-negara yang ada GE-nya, yang ada General Electric itu orang lokal kan. Maaf, orang Amerika gitu. Bukan orang lokal. Tapi ini pertama kali beliau diangkat itu sebagai orang lokal. Jadi saya dapat cerita juga langsung dari Pak Handri Satriago. Ini kalau diambil sanadnya itu Anheru Handri Satriago langsung ini. Jadi bukan YouTube atau Facebook. Jadi langsung ketemu beliau. Jadi beliau cerita bahwa saat itu pernah representatif dari United States datang ke Indonesia, ke GE Indonesia, terus bicara ke manajemen gitu. Ada tim manajemen, terus pokoknya memberikan briefing dan bicara bahwa Indonesia ini akan menjadi future market bagi General Electric. Nah, waktu itu Pak Handri angkat tangan, jadi beliau cerita, saya angkat tangan. Jadi kayak seakan-akan kayak jadi provokator atau mungkin bicara yang agak keras gitu, mungkin dianggapnya oleh yang lain. Karena beliau bilang saya tidak setuju. Jadi kan luar biasa kan. Jadi ada orang pusat gitu, ada orang holding datang ke Indonesia, semuanya mungkin munduk-munduk gitu ya, mantuk-mantuk terus pokoknya apapun yang dia katakan kita iyakan itu. Sauni-unimu pokoknya aku setuju gitu kan. Tapi Pak Handri justru angkat tangan terus beliau mengatakan tidak setuju. Tapi ya tidak setujunya ini luar biasa, tidak setuju yang hebat menurut saya. Karena yang Pak Handri tidak setuju adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi the future market. Jadi Pak Handri itu bilang, kenapa nggak kita berpikir bagaimana caranya Indonesia menjadi the now market, bukan the future market, tapi now market. Nah dari situ terus ini kan masalah cara berpikir. Jadi akhirnya dari situ terus akhirnya berkembang, terus ya akhirnya seperti yang kita ketahui sampai saat ini. Jadi memang itu luar biasa dan juga salah satu dari sisi untuk urusan dunia, untuk urusan manajemen, saya juga suka sama Jack Welch. Saya juga Pak Handri juga salah satu panutan juga. Jack Welch itu karena sebenarnya teknik kimia. Karena saya dulu teknik kimia, Jack Welch juga teknik kimia kan, sama-sama. Ada ini. Jadi yang ayat yang menarik ini Al-Qasas 10 ini itu kalau tadi Kang Hanif bilang tentang hati tadi ya. Tadi ada penjelasan tentang sudur, terus penjelasan tentang fuad dan qalb. Nah, ini saya juga pernah nyari-nyari di kamusnya Profesor Dr. Mahmud Yunus itu fuad dan qalb ya sama. Bisa diartikan hati, bisa diartikan akal. Kalau khusus untuk qalb itu ada lagi jantung, arti lainnya dari qalb. Tapi nggak ketemu ininya, nggak ketemu clue-nya. Tapi kalau kita cari di kamus kamus Lisanul Arab, di kamus Lisanul Arab itu ketemu. Jadi penjelasannya cukup dalam, persis seperti yang tadi diutarakan Kang Hanif. Tapi di kamus Lisanul Arab itu yang dibuat oleh Syekh Ibnu Manzur ya, di halaman 3334. Kalau di kamus Profesor Dr. Mahmud Yunus itu ada di halaman 306 dan 353. Ini enggak ketemu. Jadi qalb dan fuad masih sama. Tapi kalau di Lisanul Arab yang oleh Syekh Ibnu Manzur di halaman 3334 itu dijelaskan bahwa al-fuadu wisyaul qalb. Jadi fuad adalah wisya itu kan membran atau selaput tipis atau layar atau selaput atau mantel atau sampul dari qalb. Jadi seperti yang tadi Kang Hanif jelaskan, jadi inline gitu. Jadi selaputnya. Jadi yang bisa tadi marah terus membara terus itu ya selaputnya itu. Tapi kalau qalb itu ada di dalam intinya. Dan ada juga di kamus Lisanul Arab itu juga dijelaskan ro'al fu'adu fastadalla dolalah. Fuad melihatnya maka dia sesat. Ini bukan fuad nama orang, ini fuad yang dalam pembahasan kita ini. Jadi kalau ada orang bilang mari kita jangan melihat dengan mata kepala saja, tapi juga dengan mata hati. Nah pertanyaannya hati yang mana nih? Yang fuad apa yang qalb?
Nah, kalau yang tadi Kang Hanif juga bilang, kalau qalb itu adalah normal, hati yang normal atau normal. Atau di concise commentary itu Ustadz Nu'man bilang, qalb itu adalah normal heart atau calm heart. Hati yang normal atau hati yang kalem. Yang Ustadz juga bilang, Ustadz Nu'man juga bilang, Allah didn't mean the same thing. Jadi keduanya tidak sama, walaupun di terjemahannya sama. Nah, yang juga menarik adalah di Kamus Lisanul Arab itu disebutkan juga tentang hadis riwayat Ahmad ya. Saya cari juga di Kutubut Tis'ah itu di nomor 10559 itu ada hadis yang menceritakan tentang orang Yaman ya. Jadi Atakum ahlul Yaman hum atau afu quluban wa araqu afidat. Jadi telah datang orang Yaman penduduk Yaman ya, mereka atau paling lembut quluban hatinya, wa araqu dan paling jernih atau bersih afidatan. Nah, di terjemahan Kutubut Tis'ah itu yang menarik, artinya dibedakan. Jadi kalau ad'afu quluban itu paling lembut hatinya. Tapi kalau araqu afidatan itu paling jernih perasaannya. Jadi di sini ini menarik nih. Saya baru ketemu ini ada yang menerjemahkan secara berbeda. Jadi qalb diterjemahkan sebagai hati, lalu fuad atau kalau jamaknya kan afidan itu diterjemahkan sebagai perasaan. Nah, kalau yang kita kenal selama ini kan singkatan baper itu kan bawa perasaan. Kalau bawa hati kan nggak ada. Nah, kalau bawa hati tadi Kang Hanif menyinggung tentang nasihat Gus Baha. Mungkin Gus Baha itu bisa diartikan bawa hati. Jadi kalau ngaji itu sama Gus Baha, jadi yang kita bawa hati, bukan perasaan, bukan baper. Nah, perasaan bisa kotor, bisa tidak jernih, bisa tidak bersih, bisa tidak bening. Itu kalau yang namanya fuad. Seperti halnya doa yang sering kita panjatkan kan, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, bukan tsabit fuadi. Jadi ini juga menarik. Terus terkait supaya ini saya agak connect dengan ayat ini Al-Qasas 10 karena saya pernah merasakan sebuah pengalaman peristiwa waktu kami sekeluarga itu. Waktu anak saya masih kecil ya. Anak saya yang paling kecil sekarang sudah SMA, tapi waktu itu dia masih SD, masih kecil lah, SD. Mungkin kelas 2 atau kelas 1 bahkan. Itu kami di SeaWorld masuk lorong lihat ikan-ikan gitu kan. Itu setelah keluar, itu anak saya yang kecil tuh nggak ada. Jadi tiba-tiba kok hilang. Dari istri saya juga. Ya terus fuadnya kan meluap-luap. Terus kakaknya juga yang biasanya cuek sama adiknya terus jadi kayak yang paling perhatian gitu. Waduh, jadi panik. Terus ada mbaknya juga ikut. Wah, gimana gitu. Jadi kayak seakan-akan nggak sama kamu gimana nih? Ya, itu padahal pasti di situ gitu. Alhamdulillah sih ketemu ya. Nggak berapa lama tiba-tiba nongol sendiri ya, kayak ada yang mengembalikan. Jadi terus alhamdulillah. Jadi perasaan kehilangan itu seperti itu gitu. Jadi bisa saya juga connect ketika membayangkan Ibunda Musa, Ummi Musa itu harus kehilangan putranya kalau kintir atau makin jauh terbawa arus sungai itu kan terus kalau hilang gimana itu perasaannya ya seperti itu. Nah, terus yang tombok hati itu saya juga menarik ya karena kalau menurut guru-guru kita itu kan penemunya Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo. Tapi ternyata ada di kitab Azkar An-Nawawi itu sudah pernah ada ya. Itu ada di kitab sebenarnya. Jadi bukan sekedar dibawakan oleh MH Ainun Najib atau Opik gitu ya. Tapi sebenarnya memang aslinya memang ada di kitab. Jadi itu sebuah nasihat yang memang luar biasa dan saya terima kasih sekali diingatkan lagi Kang Hanif pada kesempatan pagi hari ini. Saya kira itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi Kang Hanif. Ini bukan yang pertama, sudah yang kesekian kali Kang Hanif memberikan sharing kepada kita
Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan, jazakumullah semuanya. Mbak Faiza juga, silakan dilanjut Mbak Faiza. Iya, terima kasih Pak Heru untuk sharingnya juga. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Siti nih buat Pak Hanif. Apakah qalb itu akan selalu murni, tidak akan tersentuh oleh setan, dan hidayah Allah itu apakah maksudnya di qalb? Kalau hati mati yang ditutup bagian mananya ya Bang? Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Siti. Jadi kalau saya ilustrasikan hati itu gini ya. Nah, ini. Kalau pakai gambaran itu ya ini secara ilustrasi saja. Jadi memang ada di Al-Ma'ani juga ada fuad itu gisyaul qalb. Jadi lapisan yang dia itu menyala gitu ya ketika tersentuh dengan satu peristiwa. Jadi apakah hati itu bisa ditanyakan tadi, apakah hati itu bisa akan selalu murni, tidak akan tersentuh oleh setan? Dia akan tersentuh setan kalau dibukakan oleh kita. Jadi begini, di surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ini tentang orang kafir ya. Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ghishawatun. Jadi ini Allah sudah tutup hatinya. Ai gisyaun wa gitaun wa akinnatun tamna'uha 'anin nadaril ladzi yanfa'uhum. Nah ini di Sa'di ya. Ada mushaf yang ada penjelasannya itu dari tafsir As-Sa'di. Apa itu gisyawah? Gisyaun wa gitaun wa akinnatun tamna'uha 'anin nadaril ladzi yanfa'uhum. Jadi tutup ya, atau gito itu kan tutup. Jangan ada botol itu ada tutupnya. Yang mencegahnya dari melihat sesuatu yang memberi dia manfaat, memberi mereka manfaat. Jadi hati itu kalau diterangkan ulama itu bisa mati, bisa sakit, bisa sehat. Hati sehat milik siapa? Orang beriman. Hati sakit milik siapa? Ya, milik orang beriman yang fasik, milik orang yang beriman tapi masih 50-50 gitu. Kalau mati ya orang kafir. Maka di surat Al-Baqarah itu diterangkan ya, di bagian awal ya 5 ayat itu tentang orang beriman. Ya, di 2 ayat berikutnya tentang orang kafir, di banyak ayat setelahnya tentang orang munafik. Nah, munafik ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi mereka itu tidak beriman. Wa ma hum bimumin itu bukan kayak yang ayatul munafiki salah enggak, bukan tanda-tanda lagi. Tapi ayat yang di sini itu nifaq i'tiqadi. Jadi munafik yang akidah, jadi dohirnya iman, hatinya enggak. Ada. Nah nanti di akhirat orang seperti itu akan dibalas seperti dia di dunia. Apa balasannya? Jadi itu ketika orang-orang munafik itu minta cahaya pada orang beriman. Dulu kan kita bersama kamu, berikan kami cahaya. Maka orang beriman itu tidak memberikan. Akan Allah memberikan dinding gitu. Dohirur rahmah wa batinuhu. Jadi di dalamnya ada kasih sayang dan luarnya itu ada siksa yang pedih. Jadi orang munafik itu di dunia itu kan ngeperang gitu kan, ngeperang orang beriman. Nah nanti di akhirnya dia kena perang apa? Kita kan dulu sholat bareng gitu kan. Kan orang munafik yang etika dini kan dulu dunia kita sholat bareng. Nah tapi di akhirat itu nanti mereka itu akan diberikan satu dinding yang di dalamnya kasih sayang untuk beriman, yang di luarnya itu adab untuk orang-orang yang munafik. Bahkan mereka itu fiddarkil aswali minan nar, ya, di kerak paling bawah dari neraka. Nah maksud saya begini, hati itu bisa, ya tadi kan ada solder, ya kan, ya
Ada soder, kemudian kalau tadi gisya-nya adalah fuad, kemudian hati di dalamnya. Nah, ketika sodernya dibuka, gitu, setannya ketok-ketok, godain, ngasih bisikan, udah bunuh diri aja. Percuma kamu hidup, nggak ada gunanya. Dibuka hatinya. Dadanya dibuka. Gerbangnya dibuka. Bayangkan kalau gerbang dibuka gimana? Ya, kalau dulu itu kan ada namanya kuda Troya. Nah, setan itu juga kadang begitu ya. Kuda Troya itu kan gini. Kasih patung kuda. Ini dalam perang antara zaman-zaman dulu ya. Attila, Achilles. Jadi perangnya itu kan sudah pulang gitu. Kemudian ditinggalkan satu patung kuda. Dikira itu hadiah. Padahal di dalamnya itu ada pasukan khusus gitu. Pasukan yang punya keahlian khusus. Maka ketika patung itu dianggap hadiah, dimasukkan ke dalam gerbang ya, di Troy gitu. Ya, itu kemudian di cerita itu keluarlah pasukan di dalam patung kuda itu dan menyerang dan menaklukkan negeri itu. Nah, maksud saya ketika kita bukakan dada kita untuk ini kan gerbang ya, setan masuk, ya sudah dikuasailah hati kita. Nah, ini artinya pertahanan kita itu sebenarnya Allah dengan rahmatnya, He did not give Satan access to our soul. Allah tidak memberikan akses ke hati sebenarnya. Allah berikan akses di mana? Di sadr. Yuwaswisu fi sudurin nas, bukan yuwaswisu fi qulubin nas. Maksudnya begitu. Tetapi kalau itu dikasih akses oleh kita lah yang membiarkan gerbang itu terbuka, bukan setan. Setan kalau kasih akses, udah akan menguasai hati. Hati awalnya sakit, lalu mati. Saya kadang sedih juga ada mantan dididik dengan baik dengan agama, kemudian agnostik. Awalnya liberal dulu, nanti agnostik. Pintunya berikutnya apa? Kafir lah, ateis lah. Dan itu banyak sekarang. Tren ateisme itu sekarang itu di bandara-bandara buku-buku ateisme itu kan tersedia bebas. Justru yang terkena itu kalangan menengah atas, orang terpelajar. Tapi yang mungkin fondasi keimanannya tidak kuat. Tetapi sekali lagi hidayah itu bukan prerogatif kita. Bukan justru karena kita ngaji itu kita terjamin sampai akhir hayat kita itu aman. Sehingga kita perlu meminta Allah untuk senantiasa dijaga dari hidayah. Maka ada doa, Rabbila takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Artinya kita itu setiap hari 17 kali kan minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan berarti Allah nggak beri hidayah. Hidayatul irsyadnya ada. Tapi kan perlu hidayatul taufik. Perlu hidayah yang ya saya tahu rambu-rambu lintas kalau merah itu berhenti. Tapi kan sesekali kita pengen nerabas gitu. Nah, itulah kita minta hidayah. Agar kita mau taat sama aturan, sama hidayah yang telah Allah berikan. Wa a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bang Hanif. Terus di sini juga ada pertanyaan dari Jember nih. Ada fakta bahwa orang yang hidupnya diselimuti maksiat, namun pada akhirnya hati bisa tersentuh dan juga bertaubat. Sebaliknya, ada juga yang banyak ibadah, namun pada akhirnya hatinya sombong dan jatuh pada kemaksiatan besar. Nah, bagaimana seharusnya sikap manusia? Apakah itu bagian dari sepenuhnya hak prerogatif Allah atau ada upaya ikhtiar dari manusianya? Ya, terima kasih. Kita perlu belajar banyak dari awal penciptaan manusia. Dari Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan. Jadi ada kalimat ulama begini. Maksiat yang disesali itu lebih baik daripada ibadah yang disombongkan. Jadi, maksiat yang diikuti dengan taubat itu lebih baik daripada ibadah yang diiringi dengan kesombongan. Karena begitulah cerita iblis. Apa bedanya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis? Sama-sama bermaksiat. Sama-sama bermaksiat kan? Iblis diperintahkan sujud sama Adam tidak mau. Itu maksiat.
Nabi Adam dilarang makan buah khuldi, makan buah khuldi. Tapi lihat bagaimana sikap, attitude yang dimiliki ketika Nabi Adam AS melakukan kesalahan. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam apa? Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa-doa yang dalam Al-Quran, yang dipanjatkan para nabi dan rasul, itu adalah doa-doa yang diajarkan Allah kepada para nabi dan rasul, dan tentu saja itu doa-doa yang punya kandungan makna yang sangat luar biasa untuk kita amalkan. Jadi ketika jatuh pada maksiat itu doanya Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Nah, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni, wa tarhamna, engkau rahmati kami, lanakunanna minal. Jadi ampunan dan rahmat Allah itulah yang bisa menyelamatkan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu disadari betul. Beda dengan iblis. Ma manaka ala antas judal. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud, wahai iblis? Ya, kata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, ingat ini. Analogi ya, yang pertama kali dibuat adalah analogi iblis, dan analogi ini adalah analogi yang salah. Apa analogi yang salahnya? Ya, iblis kan dari bangsa jin kan diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah, sama-sama ciptaan Allah, tetapi dia membuat analogi bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Nah, ini analogi yang salah gitu. Dan bahaya dari analogi yang salah apa? Itu lahir dari hati yang rusak. Dari kesombongan. Ana khairun minhu. Nah, ini hati-hati ya kalau kita sudah mulai ana khairun minhu. Nah, tadi malam dia mulai, terus kita bilang, ini saya se-Jakarta orang paling soleh ini yang bangun malam. Gitu. Nah, itu ada seorang ulama, anaknya diajari qiyamul lail, kemudian pagi hari dia bilang, seandainya orang-orang kayak kita ya Bi, ya wahai ayah, kata ayahnya, kamu lebih baik tidur daripada kamu sholat dan merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi ini dua hal yang perlu kita pelajari, bahwasanya ya, kita memang manusia ini lemah, manusia itu lemah, dan apakah kita punya prerogatif dalam endingnya? Kalau tahu endingnya gimana, maksiat aja dulu. Nanti sehari sebelum meninggal taubat. Nah, maunya orang kan gitu, nafsunya. Tapi betapa banyak manusia yang secara umumnya dimatikan seperti kebiasaannya. Pada umumnya orang kalau biasa sholat, ya sholat terus. Pagi bangun sholat subuh. Ketika mati habis itu, ya mati setelah sholat subuh. Ada orang begadang, clubbing, minum khamr, dia berpikir tamanna, panjang angan-angan. Apa? Nanti H-1 sebelum saya mati, dia tobat. Tapi bisa enggak? Dan betapa banyak orang yang wal asr innal insana lafi khusr. Nah, angan-angan seperti itu yang menyebabkan dia dalam kerugian. Dan sekian generasi manusia melakukannya. Gitu. Alhamdulillah begini ya, kalau kita terjatuh pada maksiat, ingat rahmat Allah. Jangan putus asa. Karena ada juga bisikan setan gini, udah kamu kan sudah mabuk ini, ngapain nanggung gitu kan? Sekalian aja berzina, sekalian aja bunuh orang, atau sama-sama masuk neraka gitu kan. Nah, jadi balasan dosa itu adalah dosa berikutnya, dimudahkan untuk dosa berikutnya. Sedangkan balasan langsung dari ketaatan adalah dimudahkan untuk ketaatan berikutnya. Maka husnul intiha min husnil ibtida. Akhir yang baik itu dari awal yang baik. Awal yang baik apa? Ya niat yang baik. Seandainya kita terjatuh pada kedoliman, mendolimi diri sendiri, karena di antara yang mewarisi kitab ini, faminhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Faminhum muqtasid, ada orang yang pertengahan, 50-50. Maksiat yes, taat yes. Ya. Atau pertengahan. Faminhum dzalimun linafsi. Nah, maksudnya pertengahan itu yang inilah ya, yang average, yang rata-rata gitu. Dan ada yang dzalimun linafsi.
Dzalimun li nafsi itu masih kelompok orang yang mewarisi Alkitab. Artinya ya bukan untuk bermudah-mudah. Ya, bahwasanya ya, orang yang hidupnya diselimuti maksiat pada akhirnya hatinya bisa tersentuh, bertaubat, ada juga sebaliknya yang sebaliknya dia banyak ibadah. Analogi seperti ini itu kan tidak berlaku semua orang dan kita tidak bisa memastikan kita termasuk yang maksiat kemudian tobat. Secara umum ya orang itu mengakhiri hidupnya sebagaimana dia memulai bagaimana kehidupannya. Kita pakainya itu hukum umum ya. Fakta ini itu tidak dinafikan. Ada dulu namanya seorang bandar narkoba di Nusa Kambangan, di akhir sebelum eksekusi dia Ramadan hatamin Quran begitu. Nah itu bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Tapi nggak semua diberi seperti itu. Bahwa alam bisawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ini ada pertanyaan, langsung saya baca aja ya di chat. Iya, langsung aja dibacakan. Apa hikmah dari mendirikan sholat terhadap qalb? Mengapa banyak orang yang sholat tapi tidak menjauhkan dari fahsya wal munkar? Kalau saya pikirnya begini, seandainya dia tidak sholat, dia akan jauh lebih parah. Ada orang sholat korupsi misalkan, ada orang sholat membunuh, ada orang sholat apa namanya, ya kan kita mayoritas negeri muslim. LP itu kalau dicek ya rata-rata muslim. Dan mungkin dia pernah sholat. Atau masih sholat. Atau seorang dai yang datang ke lokalisasi cerita gitu ya. Mereka itu, para mohon maaf ya, mereka yang ada di lokasi itu kalau Ramadan kan pulang kampung. Itu kadang kalau di kampungnya juga ngajar ngaji. Bayangin gitu. Tapi begini. Di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji budak wa tadai idadaan. Di situ tidak disebutkan uji budak wa tasalih. Uji budak wa tal mukmin. Uji budak wa tadai. Aku jawab siapapun yang meminta, menyeru pada Allah. Idadaan, ketika dia sedang meminta, ya Allah, ampuni saya. Maka orang yang dosanya disebutkan dalam riwayat membunuh 99 kemudian nanya kepada rahib orang yang ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu, kalau saya tobat bisa nggak bisa, bunuh udah orang ke 100. Kemudian dia datang pada ulama, bisa nggak saya tobat? Bisa. Caranya gimana? Kamu pergi satu kampung, gimana itu orang-orang yang soleh, baru sampai tengah jalan, bahkan belum sampai tengah gitu ya, kemudian malaikat rahmat mendekatkannya, kemudian berdebat ini masuk neraka masuk surga, ternyata dia masuk surga. Dia rahmat Allah ya. Terhadap hamba-hambanya yang sedang tenggelam dalam kemaksiatan. Ya. Maka hendaknya mereka mengingat rahmat Allah, kembali padanya. Ya. Dan yuhsinudzon, dia berbaik sangka. Jadi ketika orang sudah mau mengganti akhir hayatnya, ya, kalau dia bertobat pada Allah, ya, kalau Allah izinkan diterima, taubatnya Allah izinkan. Tetapi itu kan nggak garansi. Orang bisa H-1 taubat diterima, gitu. Nggak ada garansi. Makanya itu faedahnya apa sih? Biar yang taat nggak sombong. Biar yang maksiat itu kembali padanya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabah. Jadi Allah itu menghendaki hamba-hambanya itu kembali padanya. Bukan meninggal dalam kondisi tidak kembali kepadanya. Jadi kalau apa hikmahnya sholat terhadap qalb? Biasanya gitu ya. Saya dapat cerita dari Ustaz Aad ya. Jadi ada orang tua konsultasi anaknya dulu aktivis rohis gitu ya. Kemudian maaf jadi homo. Kemudian orang tuanya datang ke beliau untuk konsultasi. Apa jawaban beliau? Didatangi anaknya itu. Suruh, kamu sholat nggak? Enggak, saya kan udah kotor. Gitu. Kamu puasa nggak? Enggak, saya kan sudah kotor. Masa homo puasa sama sholat? Udah kamu sholat aja. Entah gimana ceritanya gitu. Kemudian anak itu, padahal saya masih gay. Iya, nggak apa-apa. Sholat aja. Nah, ketika dia sholat ya, jadi begini, Mbak. Orang kalau masih itu enggan untuk beribadah.
Dia merasa kotor sehingga tidak mau beribadah. Nah, ketika dia beribadah, itu akan ada pertarungan dalam hatinya. Akan ada perlawanan. Singkat cerita, ya dia sholat, datang Ramadan dia puasa, kemudian ditanya, kamu mau nikah nggak? Saya nggak suka wanita. Udah nikah aja. Itu sampai pertanyaannya unik. Nanti kalau malam saya bayangin cowok gimana? Udah kayaknya kamu nikah aja, udah kata saat itu. Akhirnya nikah, punya anak gitu. Dan bisa kembali hidup normal. Jadi yakin. Orang itu kalau yakin, ya, Allah akan berikan hidayah. Ya, di qalbah. Pokoknya jangan underestimate lah sama sholat. Gitu. Saya punya masa, nanti sholat saya sukses. Pokoknya sholat aja. Sta'inu bisabri was sholat. Ada banyak cerita anak orang tua yang jauh dari agama, kemudian pintu pertamanya sholat. Karena sholat itu adalah apa yang pertama kali dihisab. Jadi jangan remehkan sujudnya orang yang ahli maksiat. Ya. Siapa tahu di antara sujud-sujudnya itu Allah kemudian terima, Allah berikan hidayah, dia bertobat. Jadi itu kan silah dia pada Allah. Kalau dia lost kontak, ini kan HP nih. Nggak ada pulsa, nggak ada sinyal. Gitu. Bisa nggak komunikasi? Ya nggak bisa. HP kalau ada pulsa, ada sinyal, meskipun jarang dipakai, tapi kan dia masih ada berhubungan, masih bisa dikontak, masih sewaktu-waktu ya di-call. Jadi jangan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi saya mengamati memang tahapannya itu orang akan dibuat was-was, sholat juga pada maksiat, saya nggak usah sholat aja deh. Kalau di negara-negara ateis itu orangnya maju-maju. Nah itu was-was. Yuwaswisu fi sudurihim. Hasad ditemani di qalb atau sadr. Kenapa disebut qalbun salim, bukan sadr salim? Ya ini kita juga harus tahu ya. Dalam bahasa Arab itu apa namanya? Ada kaidah begini. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi kadang juga kita berinteraksi dengan bahasa Arab itu fleksibel. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi misalkan antara mukmin dan muslim, antara fakir dan miskin. Kalau kita cari makna spesifiknya, itu maknanya berbeda. Misalkan di satu ayat disebutkan fakir dan miskin, maka itu maknanya berbeda. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Muslim dan mukmin, iman dan Islam. Iman dan Islam, kalau berdiri sendiri, iman ya Islam, Islam ya iman. Tapi kalau bersamaan disebutkan, maka maknanya menjadi spesifik. Nah, itu ada kaidah begitu juga. Nah, apakah ini berlaku pada apa namanya qalb, fuad dan sodr? Ya, alam ya. Saya perlu cek juga ya untuk kevalidannya dan ketepatannya. Apakah hasad itu tempatnya apakah di qalb atau di sodr? Hasad, ya. Hasad itu kan penyakit hati. Kalau kita sebutkan hati, tadi disebutkan, Allah ketika menyebutkan penyakit hati, ya, itu Allah menyebutkan istilah dengan qalb. Nah, ini kita juga perlu cek juga ya. Tapi ini secara clue, when Allah Ta'ala menyebut tentang iman dan penyakit di dalam hati, Allah menggunakan kata qalb. Penyakit hati itu adanya di qalb. Hasad, sum'ah, pengen didengar, riya, pengen dilihat, ya. Pengen posting, habis makan enak, gitu kan, habis pengen posting. Sebenarnya sah, boleh-boleh saja ya. Yang mubah itu bukan yang cepat. Tapi hati-hati dengan hati. Maka ada kaidah begini ya. Untuk diri sendiri, ya, gunakan ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf. Tapi untuk orang lain gunakan ilmu fikih. Jadi jangan menilai hati orang gitu. Kita belajar hati terus kemudian oh ini orangnya ini punya hasad gitu. Justru ilmu-ilmu tentang hati itu tepatnya kita gunakan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jangan fikih itu kita pakai untuk orang sholat ya pokoknya sesuatu yang dohir gunakan fikih, ya, pendekatan fikih itu untuk memudahkan kita biar nggak ketukar. Orang belajar tasawuf, belajar tazkiyatun nafas atau belajar apapun tentang ilmu hati, tapi menjadi semakin tajam lidahnya, semakin mudah menghakimi orang. Nah itu perlu diragukan juga gitu. Kenapa tidak makin lembut hatinya? Kenapa disebut qalbun salim bukan sadr salim? Ya karena hati yang sehat.
Jadi kata Gus Bah itu saya kemarin ini kata ayah Gus Bah kepada Gus Bah gitu. Apa kata ayahnya? Yang penting itu orang itu punya hati yang bersih. Kamu sebenarnya itu kadang kan di antara kita itu ilmu itu godaannya itu kan menjadikan kita merasa tinggi gitu. Ilmu itu godaannya itu akan membuat kita itu merasa lebih baik gitu dibandingkan orang lain. Gitu. Maka perlu diiringi dengan yang namanya tazkiyatun nafs. Ya. Jadi perlu namanya qalbun salim. Kalau enggak ya bahaya seperti iblis tadi kan ya merusaknya dari situ, dari tidak bersyukur, dari sombong ya. Kemudian ada di dalam backdrop saya ini ada kalimat man dzalama nafsahu fa huwa li ghairihi azlam. Ya. Ada di antara kita itu kadang ya ini satu mahfudzat yang gimana ya? Orang kalau mendolimi dirinya, dia pada orang lain akan lebih dolim. Gitu. Ada orang merasa udahlah sama orang lain baik, sama diri sendiri enggak gitu. Salah itu. Kita perlu kalau istilah psikologi kita self compassion, perlu berbelas kasih pada diri sendiri. Jangan dolimi diri sendiri. Kita diberi nikmat badan, kita syukuri dengan menjaganya. Kita diberi nikmat hati, kita syukuri dengan menjaganya. Kita diberi nikmat pikiran, kita syukuri dengan menjaganya. Apa menjaganya? Kita gunakan fita'atul. Bahwa alam bisawab. Udah lebih ya. Oke. Waktunya. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Iya, makasih Bang Hanif untuk sharingnya dan juga benar-benar pengingat juga ya kita untuk terus berupaya melakukan tazkiyatun nafs dan ke orang lain lebih ke fikihnya. Dan karena kita sudah masuki pukul 7 juga, mungkin langsung saja kalimat penutup dari Bang Hanif untuk kita semua di sini. Ya. Itu kesimpulannya ya. Terima kasih atas kesempatan dan ya mohon maaf kalau dalam 1,5 jam ya banyak khilaf dan salah. Saya manusia biasa sehingga sangat mungkin didapatkan kesalahan. Kemudian yang kedua, saya akan kutipkan ini hadis ini apa ya? Saya pernah dengarnya musalsal. Saya dengar dari Dr. Hamid Akram Al-Bukhari, beliau seorang ulama hadis. Di Indonesia saya pernah dengar di majelisnya, apa hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Ya. Ar-rahimuna, orang-orang yang pengasih, ya. Yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ya, ini di bumi ya kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, bahkan semua makhluk yang ada di bumi. Ya, itu harus kita sayangi. Nah, semoga yang di langit akan menyayangi kita. Qul qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Bang Hanif sharingnya hari ini. Dan teman-teman semua, mari kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insya Allah kita bertemu kembali di Story Morning pekan depan. Terima kasih banyak Bang Hanif untuk sharing-sharingnya di kita bersama kita semua di sini, dan ini udah sharing keberapa ya, Masya Allah ya, udah berapa kali. Sama-sama, jazakumullah khairan. Baik, kita tutup ya teman-teman ya. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.